Oke, kita review produk dulu ke studio. Siapa ya? Loh, loh. Kok bisa ada orang tiduran gak sadarkan diri, Mas? Mas, ampun. Gak bangun lagi, Mas. Ih, laptopnya kece nih. Ini kan TUF A16. CPU-nya Ryzen AI 9 HX370. Review ah. Oke, kuy. Review, brother. Sebelum mulai, boleh dong main-main dulu ke website kita di www.agres.id, www.agresrakitan.com, serta www.agres.co.id sekarang juga. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini, dan pasti ini kamu nyalain notif loncengnya ya, biar nggak ketinggalan produk review menarik lainnya dari Mr. Grace dan Agres ID. Serta jangan lupa untuk follow sosmed kita lainnya kayak IG sama TikToknya Agres Rakitan, Digital Alliance, serta Imba PC juga Grace Friend. Alright, tanpa perlu basa-basi, langsung aja kita masuk ke review si Asus TUF A16. Bahas soal first impression, si Asus TUF A16 ini jujur ya, kalau kita bicara soal desain di Grace Friend, ini ada perbedaan ya dibanding sama TUF seri sebelumnya. Karena kalau TUF seri sebelumnya itu cenderung dia punya desain yang kelihatannya kayak gaming look banget, rugged look, dan dia pokoknya military gitu di Grace Friend, kayak desain-desainnya armor plat bajanya TNI gitu. Tapi di Asus TUF A16 ini, dia tampilannya ini udah berbeda 180 derajat dibandingkan dengan seri yang sebelumnya. Dia tampil lebih mewah, lebih minimalis, dan lebih premium nih Grace Friend. Udah ngikutin tren laptop terkini lah. Jadi kesannya tuh kayak minimalis-minimalis gitu tanpa ada ornamen yang aneh-aneh. Dengan desain yang baru ini, hinge laptopnya, dia bisa dibuka hingga 180 derajat. Jadi cukup fleksibel. Dan dia juga punya ukuran yang jauh lebih compact dengan ketebalan yang lebih tipis dibandingkan seri sebelumnya. Tentu hal ini bikin nilai kepraktisan jadi lebih oke nih Grace Friend. Jadi pasti muat di sebagian besar tas laptop yang ada di pasaran saat ini, dan bobotnya ini nggak terlalu menyiksa kayak seri sebelumnya. Jadi kalau dibawa pergian ini lumayan enteng. Tapi meskipun laptop ini hadir dengan desain yang berbeda, tapi soal durabilitas, laptop ini masih mempertahankan standar MIL STD 810H. Jadi laptop ini tetap nggak kaleng-kaleng Grace Friend. Soal keyboardnya, layout dari TUF yang lama ini masih dipertahankan di sini, kecuali seri TUF A14 ya. Tapi karena ini kita review yang A16, jadi kita fokus ke yang A16 aja nih. Tapi kira-kira di sini ada nggak nih yang mau Mr. Grace review Asus TUF A14 ke depannya? Mr. Grace pengen denger dong, jawab di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Untuk fitur dari keyboard si Asus TUF A16 ini kurang lebih juga masih sama. Dia tersedia satu zona backlit RGB, fitur macro key yang ada di atas termasuk shortcut untuk menuju Armoury Crate. Tapi yang cukup berbeda, karena ini laptop AI PC, tersedia tombol Copilot Key. Jadi laptop ini tuh udah kayak keyboard laptop kekinian di Grace Friend. Feel mengetiknya kurang lebih juga masih sama, travel distance-nya dalam, dan feel-nya juga cukup linear untuk sebuah laptop gaming. Kalau touchpad-nya, basically sih nggak akan ada problem. Ukurannya pas dan swipe-nya presisi. Nice. Soal display, spek layar yang diberikan di laptop ini oke banget. Mau apa? Resolusinya tinggi, refresh rate-nya juga tinggi, color gamut juga tinggi juga nih Grace Friend. Pokoknya Mr. Grace sama sekali no issue dengan layar laptop si TUF A16 ini. Ketajaman pixelnya udah oke banget buat dipakai nonton film. Dipakai content creation karena dia 100% sRGB, ya udah no worry juga nih Grace Friend. Color grading udah pasti aman banget. Dan refresh rate 165Hz serta dilengkapi sama G-Sync bikin pengalaman gaming laptop ini tuh jadi lebih smooth visualnya. Jadi TUF Gaming A16 ini bisa dibilang oke buat gaming, oke juga buat content creation. Jadi kalian tinggal tentuin aja nih, kebutuhan kalian lebih condong ke yang mana. Ayo, kalian tim gaming atau tim content creation? Nah, untuk konektor sendiri, meskipun TUF A16 ini udah menggunakan desain yang baru, tapi untuk portnya dia masih tersedia di sisi kiri dan kanan aja Grace Friend, belum ada di bagian belakang. Jumlahnya sih banyak, jenisnya lengkap, dan bahkan udah ada USB 4-nya. Jadi bikin transfer data secara cepat, itu udah no worry banget Grace Friend. Bahkan bisa dicolokin eksternal GPU juga kalau kamu mau. Konektivitas yang digunakan juga sama, Wi-Fi-nya 6E. Jadi kalau dipakai main game online e-sport, latency dari koneksinya udah dipastikan kuat. Bahas soal audio, TUF A16 ini punya dua buah speaker yang udah support fitur Dolby Atmos. Buat yang penasaran suara gimana, ayo kita cek sound Grace Friend. Di sisi webcam, dia juga udah menggunakan resolusi Full HD, udah support fitur infrared juga, serta udah tersedia fitur AI Noise Cancellation, di mana AI di laptop ini udah bisa meredam suara kebisingan tuh. Ini cukup pintar juga nih. Penasaran nggak kayak gimana?
Langsung aja kita masuk ke webcam. Berikut ini adalah tes webcam dari Asus TUF A16 AI. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih guys friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Ramein aja di kolom komentar. Oke, Grass Friend, tanpa perlu basa-basi, kalian pasti penasaran dong spesifikasi kayak gimana. Ini Mr. Grass dulu nih buat kamu. Mr. Grass mulai dari CPU-nya terlebih dahulu. TUF A16 AI ini, dia menggunakan CPU AI PC terbarunya dari AMD, yaitu AMD Ryzen AI 9 HX370. Secara konfigurasi, dia punya 12 core 24 thread dengan max turbo frekuensi mencapai 5,1 GHz dan L3 cache yang cukup besar. Dan dia juga tersedia NPU yang punya combine performance-nya ini mencapai 80 tops dan udah Copilot Plus PC approve loh, Grass Friend. Jadi kalian bisa bayang tuh, sepinter apa NPU dari laptop yang satu ini. Nah, pasti kalian juga penasaran, kira-kira untuk pengujian sintetisnya seperti apa? Nih, di 3D Mark Time Spy sendiri, laptop ini udah mencapai 11 ribuan poin. Cinebench di multicore dia hampir 24 ribu poin dan single core-nya hampir 2000 poin. Itu kalian bayangin, performance CPU-nya sekencang apa? Untuk GPU sendiri, laptop ini udah menggunakan NVIDIA GeForce RTX 4060, di mana secara spek dia punya 3720 CUDA cores dan TGP-nya ini nggak yang di-cut performance, guys friend, langsung yang 140 watt. Berarti cooling system sih harusnya bagus ini, karena dia berani ngasih TGP yang tinggi. Secara fitur, dia support fitur Ray Tracing, DLSS 3,5, dan NVIDIA Reflex. Serta fitur NVIDIA terbaru juga ya, udah pasti ada juga di sini nih. Untuk pengujian sintetis GPU sendiri, 3D Mark Time Spy dapat angka di hampir 11.000 poin, Port Royal di 6.028 poin, dan Steel Nomad di 2.300-an poin loh, guys friend. Untuk RAM-nya sendiri, dia menggunakan kapasitas 32 GB LPDDR5X dengan clock speed mencapai 7.500 MHz. Emang sih, dia udah onboard, nggak bisa di-upgrade. Tapi 32 GB dengan clock speed setinggi itu udah bukan lebih dari cukup, tapi cukup banget. Kalau storage, dia menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 dan kapasitasnya lumayan gede, guys friend, 1 TB. Untuk pengujian speed SSD sendiri, kecepatan read di 5000-an Mbps dan write di 3600-an Mbps. Lalu, kalau soal baterainya, dia punya kapasitas 90 Wh dengan power adapter yang kapasitasnya 240 Watt. Dan di spesifikasi berikutnya ini mungkin salah satu bagian yang cukup menarik dari laptop ini, yaitu cooling sistemnya. Karena secara spek pendinginan, menurut Mr. Grass nih oke banget. Mulai dari penggunaan second gen arc flow fan yang baru, lalu dia punya heatsink yang lebih besar ukurannya dan punya kesenyapan yang lumayan sunyi nih untuk sebuah laptop gaming. Kira-kira pengujiannya bakal kayak gimana ya? Tanpa perlu basa-basi, langsung kita masuk ke pengujian. Oke, kita masuk ke tes cooling system. Kan barusan Mr. Grass ada janji nih. Ya kali nih, laki-laki sejati nggak menepati janjinya. Hayo. Oke. Berdasarkan testing yang udah Mr. Grass lakukan di keempat testing stress test nih ya, skornya itu oke banget, Grass Friend. Yang paling rendah ini di Fire Stress Test di 98,8%. Dan yang tertinggi di Time Spy dia mencapai 99,5%. Tapi di keempat testing ini semua angkanya lolos dan konsistensinya tuh di atas 98,8%. Itu udah hampir perfect bisa dibilang. It was perfect. Everything. Dan kalau untuk suhunya sendiri, di keempat testing rata-ratanya berkisar antara 60-80-an derajat Celcius. Kalau kita lihat dari tes yang udah Mr. Grass lakukan barusan, mungkin kalian akan melihat, kok suhunya bisa tinggi juga Mr. Grass ya, bisa hampir mencapai 80 derajat Celcius. Kesimpulan yang Mr. Grass ambil, bukan suhunya yang tinggi, tapi memang standar rata-rata suhu di laptop TUF A16 ini, ya berkisar di angka segitu. Kenapa Mr. Grass bisa bilang seperti itu? Karena tadi kita udah lihat sendiri di pengujian ya, kalau laptop ini sama sekali nggak menunjukkan gejala-gejala throttling ataupun bottleneck, apalagi ketika suhunya udah mendekati 80 derajat Celcius. Dan di 4 stress test tadi, ini angkanya lolos semua di atas 98%. Jadi, suhu tinggi tadi itu yang memang standar yang diberikan di laptop ini aja. Berarti cooling sistemnya memang beneran mumpuni. Dan itu sih bukan bagus lagi, Grass Friend, tapi hampir perfect. Look at this. Look at this. It's perfect. Oke, berikutnya pasti kalian juga bertanya-tanya, kira-kira kalau buat editing seberapa cepet ya? Seberapa cepet ya? Ya pasti cepet dong. Ini dia nih, 4K 60 aja, dia dapat waktu di 2 menit 2 detik untuk proses rendernya. Dan Full HD 60 under 1 menit, Grass Friend. Ganggu aja nih, ini suara dari mana nih, masih nggak tahu. Oke, kalian pengen gaming ya? Nah, ini dia, tonton video berikut ini.
Gimana guys friend angka performance si TUF A16 ini? Barusan lihat sendiri kan gimana performance gaming laptop yang satu ini. Dengan preset rata kanan, resolusi 2K, laptop ini sanggup banget buat dapetin jumlah FPS yang smooth banget guys friend. Even kita main game AAA terbaru kayak Wukong sekalipun, no issue sama laptop ini. TUF gaming itu beneran tough. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya, kalau soal baterai gimana? Karena kan performance udah oke banget, kira-kira laptop yang satu ini boros apa enggak? Tenang dulu guys friend, cukup sampai sini aja, ini mesti kita jelasin ya. Baterai laptop ini bisa bertahan hingga 12 jam 18 menit. Yes, kamu sama sekali nggak salah dengar, 12 jam 18 menit. Berdasarkan pengujian yang udah mesti kita lakukan ya, dan jujur, angka segitu untuk sebuah laptop gaming, angka segini sih beneran gila banget efisiennya. The real balance performance. Rata kanan hayu, tapi efisiensi juga hayu. Hayu. Jadi kalau pakai laptop yang satu ini, nggak melulu soal performance, tapi soal efisien. Laptop ini juga bisa memberikan nilai efisiensi yang bagus banget buat usernya. Karena memang kita nggak bisa bohong ya, Ryzen i9 HX370 ini, dia udah menggunakan arsitektur yang terbaru kan, jadi nggak cuma memberikan performance, tapi efisiensi. Wow. Nice. Oke, kalian pasti nanya nih, harganya berapa sih guys? Di Agres ID, laptop ini dibanderol di harga Rp28.799.000. Di paket pembelian laptop ini udah dapat free Windows 11 Home, Office Home Student 2021, dan free Agres Protect juga guys friend. Yang bikin laptop kamu ini, kalau kamu beli di Agres ID, terlindungi dari berbagai macam resiko kerusakan. Serta bisa kalian beli di lebih dari 250 online store Agres ID atau 160 toko cabangnya Agres ID yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira nih dengan kemampuan seperti tadi, baik itu performance gaming, editing, efisiensi, content creation, lawannya dia siapa sebenarnya yang sama-sama laptop gaming, tapi CPU-nya sama-sama menggunakan AI gaming PC. Sampai saat video ini dibuat, belum ada laptop gaming dengan CPU yang sama persis dari brand kompetitor. Tapi udah ada sih beberapa SKU dari kompetitornya ini yang sama-sama menggunakan CPU AI PC. Kayak ada MSI Pulse yang baru-baru ini kita review, di mana laptop tersebut udah dibekali dengan CPU Intel Core Ultra 9 185H, yang harganya ini jauh lebih terjangkau serta refresh rate layarnya lebih tinggi. Namun, laptop ini punya ukuran lebih tebal serta CPU yang digunakan kemampuan NPU AI-nya itu bisa dibilang belum setinggi si Asus TUF A16 ini yang menggunakan Ryzen AI 9 HX370. Terakhir, ada Acer Predator Triton Neo 16, di mana laptop ini kalau kita bicara secara kelas, sebenarnya dia tuh di atasnya TUF Gaming sih, karena Triton Neo 16 itu harusnya disanding sama Asus ROG, terutama Asus ROG Zephyrus. Terus di sisi lain, laptop ini punya refresh rate layar yang jauh lebih kencang, color gamut yang jauh lebih tinggi, serta body yang looks-nya itu lebih premium ya, karena balik lagi, secara kelas dia udah bersama ROG, tapi kalau secara harga ini mirip-mirip guys friend. Akan tetapi laptop ini punya CPU yang masih menggunakan CPU Intel Core Ultra 7, di mana kemampuan NPU dan base performance-nya itu masih di bawah si Ryzen AI 9, serta RAM yang clock speed-nya itu nggak sekencang si Asus TUF A16 AI ini. Sebagai laptop gaming entry level terbarunya Asus, TUF Gaming A16 ini bisa dibilang merubah cara pandang kita ketika melihat Asus TUF series yang ada di pasaran saat ini. Biasanya kalau kita bicara TUF Gaming, kita selalu identik sama desainnya yang military look, rugged, pokoknya kesannya tuh kayak armor mobil bajanya militer gitu guys friend. Tapi di Asus TUF A16 yang baru ini seakan-akan stereotip tersebut hilang. Karena laptop ini sekarang udah berevolusi dan hadir dengan tampilan yang jauh lebih simpel, minimalis, dan lebih berkelas. Dan nggak cuma kuat aja, tapi laptop ini juga punya kemampuan neural atau NPU yang luar biasa pinter berkat spek CPU yang digunakannya. Karena gimana enggak guys friend, penggunaan CPU AMD Ryzen AI 9 HX370 di laptop ini benar ngebawa TUF Gaming ini ke level yang berbeda lagi daripada sebelum-sebelumnya. Mau sebut apa? Kemampuan AI. Laptop ini punya kemampuan TOPS yang membuatnya udah capable untuk menjalankan Copilot Plus PC karena udah mencapai 80 TOPS. Secara performance, tadi kita udah lihat sendiri, kalian nggak perlu raguin lagi. Performance CPU-nya single core, multi-core, dibabat abis core-nya. Itu pun juga masih belum dibantu sama GPU-nya yang cukup kencang, yaitu NVIDIA GeForce RTX 4060. Karena kenapa? GPU-nya ini bisa handle berbagai macam pekerjaan berat, mau itu gaming, 3D rendering, video editing, coding, itu dengan bahkan kalau gaming jumlah FPS yang tinggi banget, ini juga bisa banget. Belum lagi TGP-nya sama sekali yang nggak di-cut performance-nya hingga mencapai 140 watt. Jadi performance kayak itu udah rata kanan semua nih guys friend. Hal tersebut juga belum sama spek pendukung yang ada di laptop ini, kayak RAM yang udah mencapai 32GB LPDDR5X, terus SSD juga 1TB. Belum lagi cooling system guys friend, di atas 98% semua skor testingnya.
Ya bisa dibilang staff gaming A16 ini naik kelas ya. Kalau dulu identik banget sama laptop gaming banget, tapi di seri TUF A16 yang baru ini, dia ini bisa multifungsi nih Grass Friend. Diajak content creation ayo, diajak gaming ayo, diajak coding ataupun 3D rendering juga ayo. Pokoknya laptop ini cocok banget deh buat dipakai jadi mesin tempur pencari uang. Intinya, mau gaming, mau kerja, mau 3D rendering, mau coding, apapun itu, belinya TUF A16 AI ini. Dan di Agres ID ya belinya. Langsung aja nih ke link yang udah Mr. Grass taruh di kolom deskripsi. Alright Grass Friend, Mr. Grass pengen ucapin terima kasih banyak ya yang udah nonton video review ini dari awal sampai habis. Mr. Grass pengen ingetin juga, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agres ID, dan pastiin kamu nyalain notif loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan video produk menarik lainnya dari Mr. Grass dan Agres ID. Dan kalau kalian punya masukan tersendiri kalau kedepannya Mr. Grass review apa, langsung aja kalian ramein di kolom komentar, karena Mr. Grass pasti akan baca. Alright, tanpa perlu basa-basi, I'll see you in the next video. Share video ini kepada kerabat, check out langsung di Agres terdekat. See you and ciao Grass Friend. Saya Satpol, ya saya Satpol. Ya, udah mulai? Udah. Ya, bloopers tuh. Nah. Ya deh, cut.